dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Bu. Silakan Gina pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa lancarlah pembelajaran kita dari awal hingga akhir pembelajaran. Amin. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sekali lagi, apa kabar Ananda semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, karena masih pagi kita harus semangat. Ya, Baiklah, Ibu akan langsung terlebih dahulu. Fitri Wilianti, ya Bu. Anita Zulia, Ris Faiza, Gina Yuliani, Baik, Bu. Siti Nurhaliza, Fitria Suci Wulandari, Lara Febriani. Ada nama tidak disebut Ananda? Sudah semua, Bu. Tersebut semua ya. Berarti Ananda rajin semuanya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ananda perhatikan lagi tempat duduk Ananda. Anita Zulia, kenapa duduknya seperti itu? Silakan yang benar. Mundur Ananda. Rapikan tempat duduk Anda ya, agar nyaman. Jika ada sampah yang berserakan, silakan Ananda buang ke tong sampah. Sudah siap Ananda? Siap, Bu. Nah, baiklah. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Bu, Silakan Ananda Gina. kecemerlangan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Iya, kecemerlangan Ilmuwan ya. Nah, jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang peradaban emas pada masa dinasti Abbasiyah. Peradaban emas pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat kita mempelajari materi pada hari ini. Manfaatnya yang pertama, kita dapat mengambil pembelajaran dari kegagalan dan keberhasilan pada masa lalu. Yang kedua, kita dapat meneladani sikap terpuji dari para khalifah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, Ananda Anita Zulia, tolong perhatikan Ibu ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, Ananda semua dapat mengetahui bagaimana perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, mengetahui penyebab dari perkembangan dinasti Abbasiyah itu sendiri. Yang terakhir, mengetahui tokoh-tokoh pengembangan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Kita masuk poin pertama. Nah, yang pertama, perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, apa saja perkembangannya? Ada beberapa perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, dalam bidang
sosial dan masyarakat. Sosial dan masyarakat. Nah, dalam bidang sosial dan kemasyarakatan ini munculnya suatu kelompok dari masyarakat yang semakin heterogen, baik dari suku, bangsa, etnis, agama maupun dari berbagai unsur warga negara. Yang kedua, kita masuk dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja 3 bagiannya? Dalam sektor Yang pertama, sektor pertanian. pertanian. Nah, dalam sektor pertanian ini dibentuknya sebuah bendungan dan irigasi dan juga terusan yang terdapat pada masa Harun al-Rashid. Siapa yang membuat bendungan tersebut? Yaitu Zubaidah binti Ja'far. Nah, jadi Zubaidah binti Ja'far ini merupakan istri dari Harun al-Rashid. Beliau ini membentuk sebuah bendungan dan irigasi yang akan mengeluarkan air ke pemukiman-pemukiman, terutama pemukiman yang sering dilanda musim kemarau. Selanjutnya, Sektor perdagangan. Nah, dalam sektor perdagangan ini, perekonomian masyarakat dinasti Abbasiyah ini sangat meningkat yang terjadi pada masa pemerintahan Al-Mahdi. Ya benar ya? Masa pemerintahan Al-Mahdi ya. Al-Mahdi. Nah, yang terakhir apa? Sektor perindustrian. Nah, dalam sektor perindustrian ini banyaknya kota-kota yang menjadi pusat industri. Apa contohnya? Nah, Basra ya. Jadi Basra ini merupakan pusat industri dari gelas dan sabun. Ya, begitu sekalian Anda ya. Kita lanjut bidangnya yang ketiga. Apa bidang yang ketiga? Ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ini, masyarakat Abbasiyah ini mengalami apa? Ada yang tahu Anda? Asimilasi. Apa asimilasi? Penyesuaian bangsa Arab dengan bangsa lainnya yang lebih dahulu mengetahui ilmu pengetahuan dan juga ilmu filsafat, dan juga apa lagi? Munculnya gerakan penerjemahan untuk menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Arab. Nah, selanjutnya dalam bidang apa? Politik. Nah, dalam bidang politik ini, para khalifah dari dinasti Abbasiyah ini melakukan apa ya? Sistem pemerintahan birokrasi yang modern ya. Contohnya seperti apa? Beliau membuat kelembagaan negara yang disusun dengan rapi secara administrasi. Selanjutnya dalam bidang apa? Militer. Nah, dalam bidang militer. Nah, dalam bidang militer ini, bangsa dinasti Abbasiyah ini menjadikan ibu kota sebagai memindahkan ibu kota menjadi Baghdad. Yang kedua apa? Penumpasan berbagai macam pemberontakan. Jadi dia menumpas segala yang mengakibatkan pemberontakan yang sangat dahsyat. Selanjutnya dalam bidang apa? Seni dan budaya. Seni
bidang seni di Boden ini, perkembangan yang terjadi, dinasti Abbasiyah ini membuat sebuah masjid. Lalu apa? Menciptakan kota Baghdad yang sangat indah. Yang terakhir, menciptakan sebuah alat musik ya, yang menjadi perkembangan dari masa dinasti Abbasiyah ini tersendiri. Bagaimana Nanda, sudah paham sampai sini? Sudah. Kita lanjut ya. Nah, poin yang kita bahas nomor 2 yaitu penyebab perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, apa saja penyebabnya? Menaruh perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi dinasti Abbasiyah ini menaruh perhatian kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, yang kedua, banyaknya dibangun sarana dan prasarana untuk menunjang ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan ini sendiri ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Perekonomiannya berkembang dengan sangat pesat. Lalu munculnya para ilmuwan, lalu berkembangnya ilmu agama. Yang terakhir, kegiatan politik berjalan damai. iya, kegiatan politik ini berjalan damai tanpa jalur peperangan. Jadi mereka damai-damai saja ya. Itu merupakan penyebab perkembangan dari peradaban Islam ini. Ya, selanjutnya poin terakhir. Nah, sekarang tokoh-tokohnya lagi ya. Tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh perkembangan dari kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Siapa aja tokohnya, ada berapa? Yang paling berperan? Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid. Selanjutnya Al-Ma'mun. Zubaidah dulu. Ya, Zubaidah itu merupakan tokoh wanita yang menjadi salah satu pengembangan peradaban Islam juga ya. Tapi ini tokoh-tokoh yang sangat berperan sekali ya. Nah, jadi tokoh-tokoh perkembangan dari masa dinasti Abbasiyah ini, coba Nanda Fitriyanti sebutkan kembali tokoh-tokohnya. Baiklah Bu, saya akan menyebutkan tokoh-tokoh dari perkembangan Tokoh-tokoh perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Harun Al-Rasyid, yang ketiga Al-Ma'mun. Nah, ketiga tokoh ini merupakan masa-masa keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Beliau yang sangat menaruh perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Beliau itu sangat gigih dan sangat kuat sekali untuk mengemban ilmu pengetahuan ini. Sebisa mungkin beliau akan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik. Gimana Nanda, sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, yakin sudah mengerti? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Ananda? Nah, silakan Ananda. Bu, siapa yang mendirikan dinasti Abbasiyah? Nah, siapa yang menjadi pendiri dari
peradaban dinasti Abbas itu sendiri? Abu Abbas. Abu Abbas Asy-Syafa. Beliau merupakan pendiri dari Dinasti Abbasiyah. Abbasiyah. Sudah paham berarti Ananda semua ya? Sudah, Bu. Masih semangat Ananda? Coba jika ada yang ngantuk, coba Ananda silakan berhadap-hadapan. Silakan berhadapan. Nah, Gina, Sama ibu aja. Ibu aja lebih. iya Gina jomblo. Enggak Gina sini sama ibu lah ya. Jadi Gina. Apa ibu cium pasangan di depan? Nggak bisa ya. Kalau Ananda pulang aja deh daripada Ananda saling bercakap itu. Nah, silakan ke belakang, saling pegang punggung teman masing-masing. Ke sana Nanda. Maju-maju. Nah, pegang punggung masing-masing. Kamu bawaannya ini ya. Kamu ada ke sana. Nah, dengar instruksi ibu. Iya, Bu. Karena kalian ada yang masih ngantuk ya. Karena ini pembelajaran sekali pasti agak bosan ya. Makanya coba Ananda bilang ke teman Ananda, tepuk teman Ananda, bilang bangun, bangun, bangun. Ya, bangun, bangun, bangun. Semangat, semangat, semangat. Lebih bincang lagi. Semangat, semangat, semangat. Masa depan ada di depan kita. Nah, udah? Nah, silakan balik ke tempat duduk masing-masing. Ibu. Iya Nanda, balik ke tempat masing-masing. Silakan. Padamnya yang kembali seperti biasa. Mau lagi? Kurang ya? Silakan balik lagi deh. Silakan. Nah, ya. Fitri, iya benar ya. Kasihan Nanda sakitnya. Nah, silakan. Pegang punggung kawannya lagi. Silakan. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Anissa, yang tegas ya bilang yang tegas siapa ya? Berarti tulang menyala. Dan aku ada perasaan juga ya, jangan terlalu kuat kalian sakit. Sekali lagi, bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Masa depan cerah, di depan cepat. Bangun. Nah, silakan Gina, waktu masing-masing. Iya, Bu. Nah, gimana Nanda, sudah fresh? Sudah bisa untuk melakukan aktivitas kembali? Ya, Bu. Sudah semangat ya, walaupun hari sudah menjelang siang, semangat ya. Baiklah, karena materinya sudah selesai, Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 2 dari saudari Ananda Fitriani. Silakan. Iya. Lara, angkanya Besita ya? Ya, Bu. Nah, silakan 2 belas 1. Ananda berarti tidak menyimak itu ya. Tidak menyimak. Nah, berapa tadi? 1, 2. Nah, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Siapa yang 1, siapa yang 2, silakan. 1. Sudah. Gina kelompok mana Gina? Nah, silakan dibagi caranya, jangan seperti ini nanti Iya, harus Bu. kelompoknya. Satu ke sini, ulang. Nah. Ulang jangan sampai ya. Iya, Bu. Itu 1, 2. Nah, deklarasi kelompok 1, kelompok 2. Iya, Bu. Nah, Ibu kan telah memberikan Ananda sebuah soal, nanti Ananda kerjakan dengan seksama. Nanti perwakilan kelompoknya akan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang Ibu perintahkan. Silakan. Ayo jangan yang bertengkar. Silakan. Ibu bercanda ya. Ananda bisa dengar Ibu? Serius. Silakan Ananda kerja. Nanti kalau ada yang bercanda lagi, Ibu akan namakan soal mau. Nah, silakan yang mana kerja. Nah, silakan. Gina, fokus Gina. Iya, Bu. Ayo diskusikan. Sudah Nanda? Nah, jika sudah, siapa kelompok 1 yang akan menjadi perwakilan? Silakan Nanda menjelaskan.
Dalek kami kelompok 1. Gitu ya. Nah, kelompok 1 terus itu wow. Ayo Anda fokus deh, fokus ya, silakan. Tolong Iya. dengarkan Bagus saya. sekali Anda, tolong kutipkan Anandanya. Ya Teman-teman, teman-teman saya lagi menjelaskan. Silakan. Baiklah teman-teman semua, jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kami, yaitu pertanyaannya, sebutkan bentuk-bentuk kemajuan perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang seni budaya. Ya, jelaskan. Jadi jawaban dari kami yaitu yang pertama, membuat beberapa masjid yang menciptakan nilai kebudayaan. Yang kedua yaitu menciptakan kota Baghdad dengan indah. Yang ketiga yaitu menciptakan alat musik. Jadi sekian hasil diskusi kami, diserahkan kepadanya. Terima kasih Nanda. Nah, silakan kelompok 2 maju perwakilannya. Ibu. Putus tidak Nanda? Udah. Nah, baiklah. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana jelaskan peranan Harun ar-Rasyid dalam mengembangkan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana Harun ar-Rasyid telah mampu meletakkan fondasi dan prinsip-prinsip dengan kokoh di bidang politik, ekonomi, dan sosial, sehingga tercipta kerja sama yang baik antar komponen pemerintahan dan masyarakat. Pada masa pemerintahannya, hal yang paling menonjol ialah dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih Nanda. Mana hasil diskusinya? Nah, baiklah. Beri aplaus kepada kita semua ya. Hasil bisa Nanda akan Ibu kerja di rumah nanti, dan minggu depan akan Ibu akan jelaskan bagaimana hasil diskusinya Anda ya. Silakan balik ke tempat Ibu masing-masing. Ayo, balik. Udah? Mana itunya aturannya nih? Yang benar. Nah, jika sudah, kan tadi Anda sudah berdiskusi ya tentang materi kita pada hari ini. Nah, jadi Ibu akan memberikan beberapa soal kepada Anda sebagai bentuk bahwa Ananda telah menguasai materi kita pada hari ini. Tolong simak baik-baik ya. Siapa yang bisa angkat tangannya? Iya, Bu. Nah, soal pertama. Siapa tokoh wanita yang sangat berperan penting dalam perkembangan peradaban Islam pada masa Indonesia? Ayo siapa? Siapa yang berapa nilai? Liza. Nah, silakan coba Liza siapa? Zubaida. Zubaida binti? Salah, Bu. Zubaida. Nah, siapa yang tahu? Zubaida. Nah, Binti Zubair. apa? Ananda ini sangat lucu ya. Siapa yang benar? Coba. Zubaida binti Ja'far, Bu. Ah, iya benar sekali. Benar kepada Nanda. Ya Allah, ternyata Anda sudah mengalaminya. Jadi siapa namanya tadi? Siapa tadi namanya? Zubaida binti Ja'far. Beliau merupakan istri dari Harun ar-Rasyid. Nah, siapa? Bu. Ailis. Harun ar-Rasyid, Bu. Iya, berapa kepada Nanda? Soal terakhir, di mana tempat yang menjadi pusat ibu kota? Siapa tahu? Baghdad, Bu. Siapa? Baghdad. Siapa? Ibu mau asal tebak aja siapa? Bu, awalan dulu. Anita ya. Siapa Anita siapa? Baghdad. Di mana, Bang? Ya, merupakan pusatnya ya. Nah, beri aplaus kepada kita semua. Alhamdulillah, kita sangat senang sekali Ananda sudah menguasai materi kita pada hari ini. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa mempelajarinya dengan baik lagi. Nah, jadi apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silakan Ananda jelaskan. Ya, itu senang nih kalau Ananda semangat ya. Silakan Saya Nggak boleh kayak gitu ya. Belajar rokok, Bu. Pintar beraturan. Saya membaca rumusnya, Bu. Iya. Apa Nanda? Nah, Bu. Nah, Bu. Baiklah, Ya, silakan. saya akan menunjukkan pelajaran kita pada hari Silakan ini, ya. yaitu peradaban emas pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama itu perkembangannya, terdapat sebuah pergerakan sosial terjadi pada masa dinasti Abbasiyah seperti derajat sosial, masyarakatan, ekonomi,
Itu bukan ilmu pengetahuannya, Bu. Apalagi ada Tokoh- 6 ya. Ada 6 ya. Oh ya, bidang politiknya, Bu. Militernya, Seni dan budayanya, Bu. budayanya. Tokoh-tokohnya tuh Penyebabnya dulu ya, penyebab pengembangannya. penyebabnya ada 3. Penyebabnya sangat menaruh perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ya. Yang kedua, banyak dibangun sarana dan prasarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, berkembangnya ekonomi, Bu. Nah, selanjutnya tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ada Abu Ja'far, Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Ya, terima kasih Nanda. Berikan plus kepada Nanda. Kesimpulan dari. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tugas Ananda untuk besok silakan Ananda resume ya materi pembelajaran kita untuk minggu depan. Minggu depan akan Ibu periksa ya. Karena kita akan belajar materinya itu kan. Nah, Ibu tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.